Disclaimer, so video ini tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik beliau, hanya sekedar untuk menolong kita nih, semua yang masih hidup, supaya dapat bercermin dan memahami makna hidup yang sebenarnya. Perlu sahabat tahu, saat melihat ataupun mendengar seseorang meninggal dunia, maka saat itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan menginsafi tujuan hidup yang sebenarnya. Bukan hanya tujuanmu, tetapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Setuju? Shalom sahabat, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah. Ragam cara beritakan kabar baik. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terpelihara di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang seorang paranormal kondang kenamaan di Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Yu. Beberapa hari yang lalu, beliau telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Nah, sebelum kita bahas mengenai ini, buat sahabat yang baru berkunjung, dimohon atensinya dengan subscribe, like, share, dan komen, supaya channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendukung sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, sebelum kita lebih jauh, Mimin ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Mbak Yu ke alam baka. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan kiranya tabah dan kuat menghadapinya. Amin, amin. Oke, beberapa poin menarik seputar diri Mbak Yu semasa hidup yang saya dapat kumpulkan dari berbagai sumber online adalah pernikahannya dengan seekor ular. Ini yang paling gempar. Seekor ular, sahabat. Kalau dalam iman Kristen, ular itu lambang apa ya? Ada yang tahu? Melalui pernikahan tersebut, beliau mengaku sudah memiliki 3 orang anak. Yang unik adalah ketiga orang anak tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata. Cukup aneh kan? Nah, kemudian ramalannya yang viral, di mana beliau mengatakan akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia. Nah, sahabat, karena ramalan ini kontroversial dan sempat menjadi viral di media, sehingga membuat banyak orang menjadi gerah. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga memberikan respon dan tanggapan terhadap ramalan yang dirasa bukan dari Tuhan. Salah seorang diantaranya adalah Pendeta Gilbert Lumoindong. Ini sudah bulan 7 atau Juli, yang artinya sudah 5 bulan lebih sejak ramalan tersebut disampaikan ke berbagai media, yaitu tentang kerusuhan besar dan pergantian presiden di tahun 2021. Tetapi sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda akan terjadi. Alih-alih ramalannya terjadi, Mbak Yu-nya malah dipanggil Tuhan duluan. Yang paling gila adalah beberapa channel mengatakan Mbak Yu bangkit lagi. Wow, Mbak Yu bangkit lagi? Hah? Yang bener lu, Tong? Gua jadi merinding nih. Komen seorang netizen menanggapi. Nah, sekarang uji kompetensi. Melihat uraian yang di atas, kira-kira framingnya apa, sahabat? Bingkainya apa? Ada yang tahu? Ya, saya setuju dengan Anda bila Anda mengatakan poin di atas akan membingkai foto Mbak Yu sebagai paranormal yang hebat dan fenomenal, bahkan sampai di hari kepergiannya. Ya, masuk akal sih. Berita kematiannya mendadak viral di media, tentu dikarenakan popularitasnya yang sudah cukup dikenal. Bahkan Mbak Yu juga populer di kalangan para artis. Bila kemudian poin-poin di atas bertebaran di berbagai media dan kemudian sampai mampu membangun opini para netizen bahwa Mbak Yu adalah seorang paranormal yang hebat, saya ingin katakan itu sah-sah saja. Itu hak mereka. Kalau mereka percaya, kita mau bilang apa? Dan oleh karena itu pula, saya juga dan sahabat semua punya hak yang sama untuk memberi komentar terkait dengan hal ini dari sudut pandang iman Kristen, ya, khususnya tentang kematian beliau. Sekali lagi, tujuannya adalah bukan untuk menjelek-jelekkan nama beliau, tetapi untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen yang baik untuk jangan pernah berurusan dengan peramal apapun itu. Oleh karena itu, apabila ada ramalan yang buruk terhadap bangsa ini,
kita harus bergumul melawannya dengan doa. Logika saya begini, yang dia ucapkan untuk Indonesia dan Presiden bukan sekedar ramalan, tetapi kutuk. Kok bisa gitu ya? Ingat poin yang di atas. Mbak Yu mengaku bersuamikan ular, sahabat. Sekali lagi, dalam iman Kristen, ular itu lambang apa? Yang kedua, nah kalau sahabat setuju dengan ini, maka dapat kita mengerti bila ramalan gagal, maka ramalan itu bisa menjadi kutuk bagi dirinya sendiri. Alkitab mengatakan orang yang mengutuk juga di bawah kutuk. Contohnya begini, dukun santet juga akan diserang santetnya sendiri bila santet tersebut gagal membinasakan korbannya. Setuju? Contoh yang lebih mirip adalah seorang yang mengaku nabi, akan dilempari dengan batu sampai mati bila apa yang dikatakannya tidak terjadi. Betul? Pengertian ramalan dan nubuatan itu sebenarnya memiliki kesamaan arti, sahabat. Bedanya ramalan tersebut hasil olah pikir dan pengalaman manusia, sementara nubuatan adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Tapi prinsipnya sama, bila ramalan ataupun nubuatan tidak terjadi, maka orang yang menyampaikannya mendapat hukuman. Alasannya sederhana, karena telah membuat kekacauan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, mungkinkah Mbak Yu bangkit lagi? Yang kedua, kenapa Mbak Yu meninggal? Murni karena sakit atau karena sesuatu secara roh? Nah, untuk kedua pertanyaan ini mohon sahabat yang jawab ya. Silahkan coret-coret di kolom komentar.